Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا في الله وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام ابن الحجر العسقلاني المصري الشافعي وشريح هذا الكتاب شيخ علاء مصطفى نعيمة الأزهري الشافعي والشيخ عبد السلام شتاء وعلى شيخنا كي هجي مدرك قريب وأصولهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفوذهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين, para guru, para kiai, para ustaz, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para pengurus, para jamaah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dan bermuajah dalam majelis kebaikan. Berharap bahwa majelis ini menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal kita amal yang diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal saleh kita pemberat timbangan kebaikan bagi orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan salawat juga terus dilimpah ruahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Hidayatul Anam, yang kitab ini merupakan syarah kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pensyarahnya adalah Syekh Ala Mustafa Ni'imah. Yang mujiz al-awwal dari kitab ini adalah guru kami, guru kita Syekh Kiai Haji Mudlil Qari, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teruskan walafiatkan beliau. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang terakhir dalam pembahasan kitab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Yang kita masuk halaman 22, kita akan bahas hadis ke-38. Yang memegang kitab silahkan dibaca, disimak. Kita berharap keberkahan daripada Allah mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ibunda Aisyah ummul mukminin
Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim, bahwa sifat yang terdapat pada laki-laki yang Allah sangat tidak suka atau Allah paling murka, sifat yang Allah murka dari seorang laki-laki itu adalah al-aladul khasim. Apa al-aladul khasim? Al-aladul khasim adalah orang yang keras lagi terus menyatakan permusuhannya. Akhrajahu Muslimun, ini hadis ditakhrij atau dikeluarkan, hadis ini meriwayatkannya Imam Muslim. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini hadis terakhir dari Masalihul Akhlaq dalam kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram. Hadis ini menyatakan tentang bahwa menurut guru kita Syekh Alam Mustafa Ni'imah, hadis ini harus hati-hati menerjemahkan, bukan dalam makna Allah Subhanahu wa taala membenci laki-laki atau perempuan yang keras lagi bersangatan permusuhannya, lagi terus-menerus permusuhannya, akan tetapi beliau memaknakan bahwa ini bagian dari sifat, karena beliau menyatakan Allah tidak pernah membenci manusia, Allah tidak pernah memusuhi manusia, tetapi yang Allah benci adalah karakteristik atau akhlak yang terdapat pada manusia. Maka hadis ini diawali dengan abghadur rijal, kalau secara letterlek, secara lafaz per lafaz, bahwa laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah. Apakah perempuan tidak masuk? Maka ini masuk dalam kaidah al-aghlabiyah, bahwa penyebutan sebagian untuk menyatakan keseluruhannya. Jadi kalau laki-laki bukan berarti hanya laki-laki saja sementara perempuan tidak termasuk, tapi laki-laki ini mewakili kaum perempuan. Sama seperti kata-kata qaumun. Kata-kata qaumun, kaum itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi hadis ini bukan hanya berlaku bagi seorang laki-laki, juga pada seorang perempuan yang mempunyai karakter mau menang sendiri, tidak mau mengalah, kemudian diberikan hujjah atau dalil ketika dalam satu misalnya pertikaian dia tidak mau menerima, juga dia terus menyatakan permusuhan. Ikhwah dimuliakan Allah, apa makna al-aladdu? Dijelaskan al-aladdu sifatun li syiddatil khusumah. Jadi aladdu itu adalah orang yang bersangatan, kalau membenci, kalau marah, kalau tak senang betul-betul melampaui batas. Kalau benci itu bencinya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mustamirrun fil khasm. Jadi ketika dia membenci terus-menerus, tak pernah hilang. Artinya bencinya, permusuhannya awet. Orang sudah minta maaf, orang sudah kemudian misalnya dia mengaku salah, tapi tetap terus bencinya itu, permusuhannya itu sampai mengajak anak istri beranak pinak, mengajak ini, mengajak itu. Nah, karakter seperti ini Allah Subhanahu wa taala sangat tak suka. Bahwa bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak halal bagi seorang muslim itu ayyahjura akhahu fawqa thalathi layali. Dia tak satu tegur, tak baku tegur, putus silaturahim melebihi dari 3 malam. Artinya melebihi 3 hari. Ini kalau sudah permusuhannya terus menerus, kemudian beranak pinak, ngajak ini, ngajak itu, ini karakter yang Allah Subhanahu wa taala paling murka. Sementara tiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Orang-orang yang Engkau berikan petunjuk dan nikmat atas mereka. Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin.
ghairil maghdubi alaihim, dan bukan orang yang engkau murkai atas mereka. Tiap hari kita minta permohonan perlindungan daripada Allah, jangan sampai kita murka. Tapi ternyata ada orang-orang yang karakternya ternyata sangat dimurkai Allah. Ini menggunakan isim tafdhil, yang paling dibenci atau paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang terdapat pada seseorang, kalau dia idza khasama fajar, kalau dia sudah membenci orang, kalau sudah bermusuhan itu betul-betul melampaui batas. Omongannya tak enak, sikapnya tak enak, kemudian tingkah lakunya kemudian tak enak. Bahkan tidak sekedar itu saja, bahkan dia itu terus menerus seperti tidak ada kata maaf. Nah, orang-orang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka kita belajar hadis ini salah satunya supaya jangan sampai kita masuk dalam karakter atau golongan seperti ini. Ikhwah dimuliakan Allah, bahwa karakter seseorang yang kalau memang tak gampang memaafkan itu amat sangat disenangi oleh setan beserta bala tentaranya. Dipakai ini untuk dikipas-kipasi. Apalagi kalau yang dipasinya itu baik minal jinnati wan nas. Setan itu kan syayatinal insi wal jinni. Ada yang menyatakan setan itu karakter, ada yang menyatakan setan itu betul-betul tokoh atau oknum. Maka kalau misalnya memang sudah ada bibit tabiatnya seperti itu, tabiat pendendam, tabiat suka bermusuhan, tabiat kalau sudah benci itu sampai ke tulang-tulang bahasa kita, maka kemudian ada orang yang ngipas-ngipasi, nah selesai sudah. Jadi jauh kata untuk dapatkan rahmat daripada Allah, bahkan yang seperti ini mereka akan mendapatkan murka Allah, wal iyadu billah. Nasallallahu as-salamah, Allah menyelamatkan kita dari hal ini, amin Allahumma. Selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, babut targhibi fi makarimil akhlaq. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, bab memotivasi dalam akhlak-akhlak yang baik. Makarimil akhlaq ay al-akhlaq al-karimah. Ikhwah ini melihatkan Allah Subhanahu wa taala. At-targhib ini diambil dari kata-kata raghbah. Kata-kata raghbah itu ini pasangannya, idiomnya ada dua. At-raghiba yarghabu an, artinya tak suka. Ada raghiba yarghabu fi, artinya senang. Kemudian isim masdar atau kata yang dibendakan dari kata-kata raghiba adalah raghbatun. Raghbah diambil dalam bahasa dusun kita jadi ragab. Ragab itu bahasa Arab. Nah betul, ragabnya dia ngomong. Nah, senang. Itu dari kata-kata raghbah. Nah, kemudian jadi ketika malam hari kita akan membahas babut targhib fi makarimil akhlaq, yaitu bab at-targhib, motivasi, kemudian saran-saran kebaikan dalam kita menjalankan al-akhlaq al-karimah. Radhiyallahu ankum, bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kita sudah bahas beliau siapa, radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, dan beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah, saking jelinya para ulama, maka mereka membedakan antara qala Nabi dengan qala Rasul. Maka ketika kita temukan bentuk-bentuk qala Rasulullah, maka ini bentuknya bentuk risalah, bentuk irsyadi yang sifatnya risalah. Maka ketika kita ketemukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya petunjuk dari Rasulullah, irsyadnya beliau itu seperti apa, karena ini berupa risalah, maka beliau bersabda alaikum bis-sidqi. Kata alaikum ini dalam bahasa pendeknya, kalau dipanjangkan wajaba alaikum. Wajaba alaikum. Atau apa? Alzimu.
atau lazimkanlah, atau wajibun alaikum, atau wajib atas kalian. Maka kata-kata bentuk seperti ini merupakan bentuk yang dalam Al-Quran memang sudah dicontohkan. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya wajib atas kalian. Alaikum bisidqi, lazimkanlah atau wajibkan bagi kalian itu bisidqi, untuk berlaku sidik. Sidik itu apa? Ada yang memaknakannya jujur. Kemudian fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa inna bimakna li'anna. Karena sesungguhnya as-sidqa, kejujuran, itu yahdi, yurshidu, menunjukkan, membimbing kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing, mengarahkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Dan senantiasa seseorang, seorang laki-laki itu, dia terus jujur dan dia menjaga istiqamah dalam kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai atau sehingga tercatat dia di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Kemudian kebalikan dari alaikum itu adalah wa iyyakum. Maka beliau menyatakan wa iyyakum wal kadhiba ay ijtanibu. Jauhkanlah diri kalian daripada al-kadhiba, daripada perilaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu mengarahkan kepada fujur. Apa fujur? Fujur istilah untuk segala bentuk kejelekan dan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan, kejelekan itu akan membawa, membimbing, mengarahkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba, dan seseorang yang terus menerus dan dia berperilaku al-kadiba, berbohong, berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah yang dimuliakan Allah, perilaku jujur adalah perilaku yang memang akan membawa kepada kebaikan. Kita akan berikan contoh kecil dulu. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan kejujuran? Ada orang dari kecilnya perilakunya jujur, kalau ulangan semester, cawuka, apapun namanya, dia tak pernah mencontek. Tak pernah nyontek. Tak pernah kanan kiri, tak pernah buka kopelan, tak pernah buka rumus. Maka kemudian sampai kejujuran ini menjadi karakter dirinya. Maka kemudian Allah arahkan kejujurnya ini sampai dia di tengah masyarakat, kemudian dikenal sebagai anak yang jujur. Dengan kejujuran itu kemudian dia diterima masyarakat, sampai diterima jadi pegawai yang jujur. Nah, ketika dia menjadi pegawai yang jujur, karena memang dari awalnya sudah bersih, maka apa kebaikan yang dapat dia ambil dan dia kenalkan? Dia anti rasuah, dia anti disogok, dia anti disuap, dia anti tunduk kepada pihak oligarki atau siapapun. Karena kenapa? Karena memang dia tidak pernah punya sangkutan apapun. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika seseorang jujur dalam perbuatannya, dalam amalnya, dalam apapun, akan mengundang perilaku yang baru, kebaikan-kebaikan yang baru. Di dalam Islam ada satu logika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu saat Rasulullah menyatakan fima ma'na, bahwa seorang laki-laki kalau dia menggauli bersedekah kepada istrinya, artinya berhubungan dengan istrinya, itu akan jadi sedekah.
akan dicatat sebagai amal soleh yang berpahala. Sahabat heran, kira-kira gawe mah itu apa dapat pahala, kan seperti itu ya. Maka Rasulullah mengajarkan logika. Ara'aitum, kala beliau, apa pendapat kalian ternyata kalau laki-laki ini kemudian yang meletakkan syahwatnya kepada yang bukan mahramnya, artinya berzina. Apakah itu dosa? Dosa. Maka berarti kebalikan dari dosa itu mendatangkan pahala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, seseorang yang jujur sekalipun dirasa orang ternyata dia tak melakukan kebaikan, tapi dengan jujurnya maka dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang baru yang mendatangkan pahala daripada Allah. Misalnya, ketika ada anak kecil tadi, anak SD atau SMP, SMA, atau dia kuliah, dia melakukannya dengan jujur, selama dia tak mencontek, maka dia mendapatkan pahala kejujuran. Jangan dikira, wah, cuma sekedar dapat nilai kemudian selesai. Tidak, itu dinilai sama Allah. Kenapa? Karena kalau dia mencontek, dia berlaku curang, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia berlaku curang, bukan golongan sabda Rasulullah, maka berarti kebalikan dari itu mendatangkan pahala. Jadi cara berpikirnya harus seperti itu. Betapa menunjukkan betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah dimuliakan Allah. Contoh nih, misalnya anekdot Allah yarham Gus Dur kan seperti itu. Yang jujur itu salah satunya Jenderal Hugen. Selain polisi tidur dan patung tidur, ini Gus Dur yang ngomong. Jadi lepas saya dari tanggung jawabnya. Aman. Nah kemudian ternyata Jenderal Hugeng ini Pak, di zamannya termasuk polisi yang dari fisik beliau kurus, beliau melihat foto dan video beliau itu, satu beliau kurus. Yang kedua beliau turun ke lapangan. Yang ketiga Pak, saya dapat cerita dari teman-teman, di depan halaman Jenderal Hugeng itu berjajar mobil-mobil mewah yang jadi sarang tikus, kemudian jadi pagar ilalang. Pecah di simpang Raja Wali itu punya siapa yang sugih itu. Apa sama dia? Itu sampai jadi sarang burung, sarang apa? Karena kenapa? Karena beliau tak pernah pakai itu mobil. Datang oleh garki, Pak ini sudah silakan saya terima, tapi saya nggak pakai. Sampai orang akhirnya malu sendiri. Ini silakan, hadiah mau bawa pulang silakan bawa pulang. Kalau tak dibawa pulang silakan parkir, tapi saya tak akan pakai. Itu namanya nolak. Sampai ke detik beliau meninggal itu mobil sampai hancur-hancur ya Pak. Yang seperti ini masya Allah. Apa kebaikannya? Maka siapapun yang beliau disposisi, beliau arahkan misalnya, ini saya berani menjamin dia anak jujur, maka ini masuk polisi misalnya, beliau berani menjamin, maka akan muncul generasi baru yang jujur. Sampai saking jujur beliau, dalam salah satu acara, istrinya itu kan pengen ikut ke Hawaii, karena beliau pernah punya tugas untuk ke Hawaii. Ya beliau berangkat pakai apa? Pakai biaya negara. Istrinya mau ikut, ya nggak bisa. Ini tugas negara, ya kamu sudah di sini aja. Nah akhirnya setelah berpuluh tahun Jenderal Hugeng meninggal, baru istrinya itu bisa berangkat ke Hawaii, itu pun diberangkatkan orang. Lihat kejujuran, hatta ternyata istrinya sampai cita-citanya, walaupun berpuluh tahun kemudian dengan cara yang halal mendatangkan kebaikan, barokah dan Jenderal Hugeng. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, itu pada makna, pada aspek perdagangan misalnya, aspek bisnis. Maaf, ini mungkin akan menjadi sesuatu yang agak tak mengenakkan ya. Seperti misalnya ada yang berbisnis getah ya, sudah masyhur getah basah. Ada yang itu getah basahnya ya? Kalau getah kering lain aja. Supaya dia sampai ke 10 kilo itu ditambah pasir, ditambah batu, ditambah kerikil. Yang itu masya Allah kemudian jadi apa? Sudah jadi tabiat dan bahkan pabrik pun terima. Cuma kalau yang misalnya 10 kilo kotor sekian, kemudian yang 10 kilo bersih sekian, ya, artinya sama aja, ngapain gitu? Ya sekalian aja bersih, kemudian harganya jadi mahal. Tapi apa yang dirugikan adalah anak dan istri. Ketika kita makan dari hasil yang ketika 1-2 kali ternyata berhasil tipuan itu masuk jadi makanan, bukan lagi syubhat itu.
sudah jadi haram, masuk ke perut anak istri, kemudian jadi hilang barokah segala macam, maka tuntunannya adalah di akhirat ini bertanggung jawab sang suami. Karena mengapa? Karena berlaku tak jujur. 1 kilo itu kan 1000 gram, 10 mato gitu. Nyual ruan, iwak delek, ikan gabus haruan. Sekilo kalau yang 10 mato itu katanya 20.000. Tapi ada apa yang 17.000, sekilo 17.000. Dibeli apa ternyata 9 mato. Nah, pernah terjadi kepada mertua saya. Kita beli ikan, mungkin ikan tebakang atau apa, dia ngadu deh. Ini setelah saya timbang itu kurang ini ikannya. Lah iyalah Pak, betul ini katanya. Ini malah bukannya malu, malah dia ngeles. Kalau nak sekilo nian sempurna, harganya sekian. Lihat betapa ternyata perilaku ini kemudian melahirkan hal-hal yang baru, hilang rasa malu, hilang harga diri, kemudian menghalalkan segala cara. Berawal dari apa? Berawal dari kecurangan dan kedustaan. Maka benar ketika kata orang, kalau ada orang dusta dibutuhkan dusta yang baru untuk menutupi yang lama. Tumpuk dosa hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, yaitu yang berat. Dan kalau sudah tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta, itu siapa yang bisa merubah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ya ikhwan, bahkan kalau ada orang yang sampai dak lemah bahasa kita, mentak berbohong tak berdusta itu dak lemah. Ada tak? Ya ada. Apa salah saya sih kalau jujur? Tidak, kalau dia tidak berdusta itu rasanya kurang lemah makan hari itu, kurang afdal hari itu. Betul ada. Nah, yang seperti ini kalau seseorang sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil dia jujur, maka ke belakangnya, ke berikutnya dia akan gampang untuk melakukan kebaikan. Lihat, di awal dari tabiat fulan bin fulan yang tidak mau curang dalam apa? Dalam berdagang, dalam ini, dalam itu, maka Masya Allah, dia akan punya integritas, punya karakter, dia punya wibawa, dia punya power, dia punya suara. Sekalipun ternyata di tengah halayak tempat dia bekerja dia dikucilkan, tapi dikucilkan pun itu sudah indikator bahwa dia orang benar. Sudahlah, urusan dengan bapak ini ngapa, tak pacak kita jaga melingkup. Artinya dia punya wibawa di depan orang banyak. Cuma karena dia minoritas, akhirnya dia jadi seperti kalah, padahal dia sedang menang. Ya ikhwan, jujur itu untungnya dikit tapi berterus. Ini ceritanya. Ini Ustaz Edi, abang ipar saya pedagang, kemudian mertua kami pedagang. Ada satu ya bapak-bapak, ya tak tahu lah, mungkin pernah dengar. Yang butter paling bagus itu kan merek namanya Wisman. Ya, Ustaz Isan tak tahu, tinggal makan namanya martabak boleh baca. Wisman itu butter atau mentega paling mahal, wangi segala. Sekilo itu mungkin 200.000. Tapi di pasar, di saingan, di tempat di dekat warung ayah kami, ada yang jualnya 180, kemudian 150. Ada ibu-ibu yang beli, sudahlah di sini 200 mahal sekali. Sudah kami beli di tetangga itu 150. Ya silakan kata itu. Tapi beliau nggak komen-komen, akhirnya balik. Apa dia yuk? Wisman itu makan kue itu keras bedengkang pacak kena ditembakkan ke tembok katanya. Sangkingnya ya. Ya kami tidak berani nak ngomong, kami 200 insya Allah asli. Tidak tahu kalau 150. Tapi biasanya yang murah itu biasanya memang modalnya sekian, tidak mungkin 150 kata ibu saya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya ikhwan, selesai, ini sudah blacklist. Untungnya sebentar, habis itu selesainya dia tidak dipercaya lagi. Nah lihat seperti yang kami sampaikan, jujur itu untungnya sedikit tapi terus sampai mati. Tetapi keuntungan yang besarnya apa? Melahirkan generasi yang bisa siddiq. Yang berikutnya dia apa? Dia aman. Orang yang paling stres di dunia adalah para koruptor. Kenapa? Karena dia butuh banyak cara untuk hilah. Dalam bahasa Arab itu hilah, butuh trik, butuh suap sini, suap situ untuk apa? Untuk mengamankan posisi, juga untuk bikin dia tenang tidur. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah diawali misalnya, ketika pekerjaannya sudah tak benar segala macam,
Dia butuh orang lain untuk menutup urusannya. Tolong aku. Sudah, ini rasa tak mampu, mungkin dia cari bosnya, mungkin sampai dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Anggaplah ternyata dia tak pernah dikasuskan. Dia tetap tak tenang karena hati kecil, hatta penjahat sekalipun itu tidak akan pernah bisa dibohongi bahwa dia mengaku bahwa dia salah. Nah, jadi ini hadis. Jadi orang-orang yang jujur hidupnya tenang. Orang yang jujur kemudian menjadi sedih. Menarik Bapak-bapak. Ketika seseorang sudah dicatat sebagai siddiq, maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Setelah nabi, di bawahnya bukan syuhada yang mati syahid, tapi siddiq, orang yang jujur. Jujur itu apa? Jujur dalam ucapan, dalam perilaku, dalam konteks beribadah kepada Allah, berdoa, berzikir. Menurut ahli tasawuf, orang yang jujur atau siddiq itu yang diucapkannya subhanallah, yang dalam hatinya pun subhanallah. Ketika diucapkannya Allahu Akbar, dalam hatinya dia mengakui kekurangan, kekecilan dirinya, kefakiran, dan dia mengakui kesempurnaan Allah. Itu siddiq. Tidak orang yang mengaku subhanallah atau Allahu Akbar tapi sambil bergaul-gaul, dan itu. Kemudian dia mengaku Allahu Akbar tapi kemudian dia meremehkan orang lain dengan hatinya. Itu tak selaras antara ucapan dengan hati. Maka orang yang siddiq itu derajatnya di atas para syuhada. Ini menarik. Maka berarti siddiq ini pahalanya besar. Dan siddiqin itu sampai mati tetap akan ada orang-orang sampai akhir zaman. Syuhada, mungkin kita susah cari syuhada. Kenapa? Harus ada darul harbnya. Kalaupun ada, itu namanya syuhada, istilahnya syuhada dunia tapi pahalanya akhirat. Wanita yang mati melahirkan, orang tenggelam segala macam. Tapi syuhada di sini adalah orang yang betul-betul syuhada yang meninggal jihad fisabilillah. Dan itu susah, tidak akan terbuka untuk kita sekarang. Di Indonesia bukan negara perang, bukan negara jajahan, tapi siddiqin itu akan tetap terbuka sampai akhir zaman kepada siapapun. Maka kita berharap masuk dalam ranah siddiqin. Amin, Allahumma amin. Radhiyallahu anhum. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaihi. Beliau menyatakan, hati-hati kalian terhadap adh-dhanna. Apa adh-dhanna? Adh-dhanna itu adalah at-tuhmah bila dalil, tuduhan tanpa bukti, itu namanya dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya dhann itu, persangkaan itu adalah sedusta-dustanya berita atau pembicaraan. Bapak-bapak aneh ya, dibilang hati-hati kalian terhadap persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu sedusta-dustanya berita ataupun omongan. Kenapa bisa seperti itu? Orang kalau dhann itu Pak, dia terjadi dialog atau hiwar dalam dirinya. Udah itu, apalah dia sombong. Itu kan sedang hiwar dia dengan dirinya. Dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Terangkut terus dia aku, jangan-jangan dia nih dah agak dia aku, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan itu ngomong dengan diri sendiri itu. Maka Rasulullah menyatakan orang yang dhann, yang tuhmah, menuduh tanpa dalil, itu namanya dhann, persangkaan. Itu sedusta-dustanya berita. Kenapa? Karena ketika dinyatakan dalam bentuk yang nyata tidak ada bukti, berarti tidak sudah dusta atau sudah berdusta atau berbohong. Ya ikhwan, misalnya seperti ini. Ya. Ketika saya jalan, kemudian ternyata ketika jalan itu ada orang yang dari belakang itu klakson, woi. Ternyata saya kemudian mengambil kesimpulan, ini orang ini dasar, ini orang tak tahu dihukum kah, kemudian gak ada sopan santun. Ternyata hakikatnya
ketika di cross check ini fulan bin fulan, dia sedang buru-buru karena istrinya sedang sakit yang harus ke rumah sakit. Seperti itu. Tetapi dengan zon persangkaan saya, ini dasar orang sombong. Ya sudah. Apa? Sudah menuduh tanpa bukti. Dasar orang sombong, mentang-mentang zogi, segala macam. Maka Rasulullah menyatakan hati-hati dengan zon, hati-hati dengan persangkaan. Iyyakum wadh-dhanna, hati-hati karena kenapa? Seburuk-buruk hiwar, seburuk-buruk bahan yang bisa diomongkan itu adalah persangkaan itu. Karena orang setiap sedang zon, sedang berprasangka, dia sedang ngomong dengan diri sendiri. Ketika ternyata zon ini dibawa ke dalam pembicaraan yang nyata dengan orang lain, tambah labul hadis. Karena dia sudah menuduh orang tanpa bukti, dan kalau sudah menuduh tanpa bukti jatuhnya apa? Jatuhnya fitnah. Maka ya ikhwan, hati-hati, jangan dituruti jangan terlalu dituruti persangkaan kita yang memang sering dikipas-kipasi oleh setan atau iblis. Naudzubillah. Sudahlah, kata para ulama, apa sih susahnya kalau kita berhusnudzon? Husnudzon itu apa? Ngambil cepat nyebel, mungkin dia lagi mungkin lagi nak nagih utang, mungkin dia lagi sakit perut, mungkin yang baik-baik. Dikatakan ulama, ketika engkau berhusnudzon, maka pahalamu dua. Jikalau husnudzonmu benar, maka engkau mendapatkan pahala dua. Pahala tepatnya, kemudian apa? Pahala kamu sudah menjaga hatimu. Tapi kalau sudah suudzon, maka ketika engkau suudzonmu, prasangka burukmu itu benar, maka kamu sudah mendapatkan dua dosa. Satu, sudah menyangka orang yang buruk, yang kedua sudah mengotori hatimu. Maka berarti sekali ya kawan, ini dosa yang terus berpotensi terjadi setiap hari, salah satunya prasangka. Napola, terus seperti itu, selesai sudah. Maka wal iyadu billah, kita berupaya untuk membujuk hati kita. Bagaimana caranya dikusuk? Ayo hati benar-benar baik, yuk kita baik ya. Itu tuh. Jangan galak, gampang tersulut, jangan digosok-gosok hatinya. Kalau nak diajaknya ngomong, hati sabar yo, hati husnudzon yo, berprasangka yang baik ya. Itu cak lucu, tapi itu yang diajarkan guru kita. Nanti lama-lama kita terbiasa untuk mengajak dialog hati kita untuk diarahkan yang baik. Kalau nak kemudian yang diajarkan oleh Sayyidul Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh atau para habaib itu, selesai sholat kita baca apa? Alam nashrah laka sadraka sampai selesai. Itu juga bagian dari upaya kita untuk menjadikan hati kita lapang sehingga tidak masuk suudzon atau zon yang tak bagus di situ. Selanjutnya hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal julusa bit turuqat, hati-hati atau jangan sampai kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, mun bahasa kita ni, kami ni tak lemah mentak duduk besar di pinggir jalan. Kira-kira bahasa bebas itu. Ya kami ni memang hobinya begitu. Kami ni hobi duduk di bahasa Sakatigo itu terkul. Bahasa Tibiko ni pondokan. Ya memang kami ni hobi begitu saya Rasulullah. Mana lagi? Kira-kira ada solusi dah? Nah, itu bahasa sederhana bebasnya seperti itu. Kata Rasulullah, fa amma idza abaitum fa'atut tariqa haqqahu. Kata Rasulullah, kalau memang kalian abai, kalau kalian memang tak mengindahkan ini pesan saya, sabda Rasulullah, maka apa? Fa'atut tariqa haqqahu, maka jalan itu atau orang yang berlalu lalang itu harus diberikan haknya. Apa haknya? Qalu wa ma haqquhu, apa haknya ya Rasulullah? Pertama, ghaddul basar. Yang pertama, menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, wa kafful adza, jangan sampai menyakiti.
Kemudian yang ketiga waraddus salam, yang ketiga itu untuk menjawab salam. Kemudian yang berikutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Orang Arab ini kan memang orang yang hobi bergesak. Serius. Ya, di mana-mana ternyata banyak orang hobi bergesak, termasuk orang Arab. Wabil khusus orang Mesir, Masya Allah hobi bergesak, lemak dari makan betul. Makan, apalagi kalau makan sambil bergesak tambah lemak lagi. Ya. Nah, yang kadang ketika mereka cerita majalis ini jangan dipahami bahwa ini dulu enggak, kadang mereka tegak-tegak. Jadi majalis di sini maknanya bukan hanya sekedar duduk bikin majelis, mereka tuh tegak sehingga menutup jalan. Itu ya Rasulullah saat itu belum ada aturan orang kalau di jalan pokoknya lalu lalang saja, tegak, mereka ngobrol, kemudian sehingga mengganggu orang lalu lalang. Maka itulah Rasulullah, kata Rasulullah, jangan di pinggir jalan, jangan ganggu orang. Ya Rasulullah, kami ini jarang bertemu, bahasa kita ini. Kalau tidak ini kapan lagi bertemu? Nah, ini yang terbukti sering. Di Mesir, pengalaman yang kami lihat, kalau sudah hari Jumat, selesai Jumat itu sekitar masjid itu pecah pasar. Ada orang jualan sayur, ada orang jualan semangkuk, ada jualan apa, dan tegak-tegak, dan banyak orang bergesak. Karena kenapa? Karena tabiatnya mereka hidup di rumah-rumah masing-masing. Jadi cuma momennya hari Jumat itu. Nah, tapi artinya kemudian yang muncul adalah apa? Orang yang lalu lalang jadi susah. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Sehingga yang lewat susah lewat, kemudian yang mau dagang susah dagang. Akhirnya Rasulullah menyatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata Rasulullah, jangan duduk menghalangi jalan. Jangan bikin majelis orang-orang yang di situ ada orang berlalu lalang. Tapi ya Rasulullah, kami ini memang jarang berjumpa. Kami harus namanya kangen dengan kawan, seminggu tak bertemu, atau rihlatas syita was sayd, lebih paham lagi. Ada yang berangkat sebulan baru balik, kami nak bertanya kabar. Ya kata Rasulullah, ya khair kata Rasulullah. Namanya membesarkan kebutuhan, maka berikanlah haknya dari jalan tersebut. Apa haknya? Yang pertama ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Satu, ghaddul basar menundukkan pandangan bahwa boleh jadi yang lalu lalang itu ada kaum wanita yang bukan mahramnya untuk dilihat. Yang kedua, ghaddul basar lebih juga kepada ke arah jangan sampai kamu suka komen dengan mobil orang lain. Alahkan jahat mobil orang itu. Ngapo? Tak mungkin dia akan komen kecuali kalau dia matanya terjengok dengan barang itu, kan begitu. Jadi ghaddul basar maknanya hati-hati pandanganmu, sehingga dengan pandangan itu terlihat di barang, muncul kamu pengen komen. Alahkan jahat budak itu, hidungnya pesek, jalannya itu, budaknya bengkok, segala macam ghaddul basar. Maka betul ghaddul basar itu memang pintunya itu dari sini sudah. Maka kata Rasulullah, kalau memang nak duduk nak bergesak, satu, tahan pandangan. Baik melihat jangan yang bukan mahram, maupun yang kedua, itu memang jangan sampai kalian melihat sesuatu yang bukan hak kalian. Kita akan lanjutkan setelah Isya biidznillah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.